Timnas Malaysia U23 diterpa dugaan pencurian umur, pemain JDT IDU Ahmad Aisar Hadi jadi sorotan. Terancam sanksi AFF, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Isu sensitif kembali mengguncang Piala AFF U23 2025. Timnas Malaysia U23 yang gagal lolos ke semifinal, kini justru diterpa dugaan serius soal pencurian umur. Sorotan tertuju kepada pemain nomor punggung 13, Ahmad Aisardi, yang dinilai oleh publik regional tidak menunjukkan karakteristik usia U23. Pemain yang tercatat sebagai bagian dari klub Johor Darul Ta'zim itu disebut-sebut lebih cocok sebagai pemain usia 25 ke atas ketimbang 21 atau 22. Dugaan ini mencuat pasca laga terakhir penyisihan grup A antara Timnas Indonesia U23 versus Malaysia U23 yang berakhir imbang tanpa gol di Stadion JBK. Minggu 27. Dugaan ini bukan tanpa dasar. Dari penampilan fisik, Aisar tampak mencolok. Posturnya tinggi kekar, berkumis tebal, dan memiliki perawakan matang, yang menurut banyak pengamat dan netizen tidak umum dijumpai pada pemain usia 21 tahun. Bahkan ada yang menyebut Aisar terlihat seperti pemain berusia 27 tahun. Waktu kamera zoom in ke wajahnya, saya kira dia pelatih. Gak nyangka itu pemain U23, tulis seorang netizen Indonesia di platform X. Penampilan Aisar Hadi selalu jadi starter saat Malaysia tak terkalahkan. Yang membuat kontroversi semakin besar, Ahmad Aisar Hadi selalu dimainkan saat Malaysia U23 tampil impresif. Ia menjadi starter saat Malaysia menggulung Brunei Darussalam 7-1. Dan ia juga tampil penuh kala menghadapi Timnas Indonesia di laga hidup mati yang berakhir 0-0. Setiap kali Aisar dimainkan, Malaysia tidak pernah kalah, seolah ada yang istimewa darinya. Entah mentalitas senioritas atau memang skill yang beda level, ujar analis sepak bola dari Kuala Lumpur, Faizul Ahmad kepada Harimau Arena. Namun sayangnya, hasil imbang itu tak cukup mengantar Malaysia ke semifinal. Mereka harus puas tersingkir karena kalah selisih gol dari Indonesia yang melenggang sebagai juara grup. Di tengah serangan spekulasi, salah satu media pro pemerintah di Malaysia, Ekor Harimau Malaya, menyebut bahwa tuduhan dari netizen Indonesia tidak berdasar. Pemain kami, Ahmad Aisar Hadi, lahir pada tahun 2004. Ia baru berusia 21 tahun. Tuduhan age cheating adalah bentuk iri hati atas performa tim Malaysia, tulis mereka. Namun alih-alih meredam isu, pernyataan tersebut justru menuai gelombang reaksi balik. Netizen mulai menggali informasi lebih dalam. Beberapa akun menampilkan foto-foto Aisar saat masih berseragam sekolah, yang jika dicocokkan dengan usia sekarang, menimbulkan ketidaksesuaian. AFC dan AFF diminta investigasi. Jangan tutup mata. Desakan kini mulai muncul agar AFF, Federasi Sepak Bola ASEAN, dan AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia, melakukan investigasi menyeluruh terhadap dokumen kependudukan dan usia para pemain Malaysia, khususnya Aisar Hadi. Kubu netral dari Vietnam dan Thailand bahkan menyuarakan keprihatinan mereka. Age fraud adalah kejahatan terhadap semangat fair play. Ini mencederai moral pemain muda yang jujur, kata mantan pelatih tim U23 Vietnam, Hoang Anh Tuan. Jika terbukti melakukan pemalsuan dokumen usia, Malaysia bisa dikenai sanksi berat. Merujuk pada kasus serupa di level junior sebelumnya, sanksi yang mungkin dijatuhkan adalah diskualifikasi dari turnamen, larangan mengikuti kompetisi U23 berikutnya, denda Federasi FAM. Pemain bersangkutan mendapat skorsing 2 tahun dari semua level. JBK disebut keramat oleh fans Malaysia, dihujat netizen Garuda. Meski tersingkir dari turnamen, fans Malaysia justru ramai-ramai menghibur diri di media sosial. Salah satu narasi yang ramai dibicarakan adalah bahwa Stadion JBK adalah tempat keramat bagi mereka. Kami tidak pernah kalah jika bermain di JBK. Tim senior kami pernah imbang 2-2, dan sekarang U23 juga imbang. JBK bawa tuah buat Harimau Malaya, akun Ultras Malaya Official. Pernyataan itu menyulut reaksi keras dari fans Indonesia. Mereka menyebut Malaysia cuma numpang menahan malu, bukan mencatatkan prestasi. Imbang kok bangga? Kami yang lolos ke semifinal. Bahkan kami sering menang di Bukit Jalil. JBK buat kalian keramat, buat kami tempat pesta. Sindir akun supporter Garuda Pati. Timnas Indonesia fokus hadapi Thailand, Malaysia kena sindir netizen. Dengan hasil imbang 0-0, Timnas Indonesia U23 tetap lolos ke semifinal sebagai juara grup A, unggul selisih gol atas Malaysia.
Di semifinal nanti, pasukan muda Garuda akan menghadapi Thailand, salah satu tim favorit juara. Sementara Malaysia harus angkat koper lebih awal dari Piala AFF U23 2025. Fans Indonesia menyindir dengan kalimat pedas. Biarpun Aisar badannya kaya pemain Premier League, tetap gak bisa bawa Malaysia ke semifinal. Lihat tuh Indonesia, main fair, tapi lolos. Di sisi lain, desakan untuk investigasi AG fraud terus digaungkan oleh fans netral, termasuk dari Vietnam, Myanmar, dan Filipina. Mereka menilai kasus ini harus jadi momentum bagi AFF dan AFC untuk memberantas praktik manipulasi usia yang sudah lama membayangi kompetisi kelompok umur di Asia Tenggara. FAM terancam sanksi berat jika terbukti manipulasi Federasi Sepak Bola Malaysia kini berada dalam situasi genting. Bila terbukti melakukan kelalaian atau justru terlibat aktif dalam pemalsuan dokumen usia, mereka bisa dikenai sanksi dari AFC maupun FIFA. Sejauh ini, pihak AFC disebut telah menghubungi panitia pelaksana AFF UDI untuk meminta data pemain Malaysia, terutama Ahmad Aisar Hadi, guna proses verifikasi. Pihak Indonesia melalui PSSI belum mengeluarkan pernyataan resmi, namun sumber internal menyebut PSSI siap bekerja sama jika diminta menjadi pelapor formal. Semangat fair play harus jadi prioritas. Di balik panasnya rivalitas sepak bola, nilai-nilai fair play dan integritas harus dijunjung tinggi. Dugaan pencurian umur bukan hanya merusak reputasi tim nasional, tapi juga merugikan pemain-pemain muda sesungguhnya yang berjuang dengan jujur. Publik Asia Tenggara kini menantikan sikap tegas dari AFC dan AFF. Apakah mereka akan menyelidiki dugaan ini secara transparan atau memilih menutup mata demi stabilitas kompetisi? Sementara itu, Timnas Indonesia U23 melangkah mantap ke semifinal dengan semangat dan harapan tinggi, meninggalkan kontroversi di belakang dan fokus menatap laga panas melawan Thailand.